Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Surat Ali Imran ayat 135. La nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus mushola ala nabiyyina Muhammad, kemudian Bapak Ibu wa ala alihi jamaah subuh yang dirahmati Allah ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur bi ihsanin kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari ini. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, walam yusirru ala ma fa'alu. Di awal kita membaca surat Ali Imran ayat 135. Kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat maksiat. Di pangkal ayat yang kita baca di awal, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
Khotok yang dimaksud di situ bisa jadi berbentuk perbuatan fahisyah, keji. Kalau keji ini seperti berzina, kemudian turunannya seperti onani atau masturbasi, liwat, kemudian menonton video porno, melihat gambar-gambar yang mengundang syahwat, itu fahisyah. Ya, segala sesuatu yang memang ada unsur candunya. Walladzina idza fa'alu memang fahishatan, menikmati aw zalamu anfusahum dzakarullah, itu fahisyah. Khotok tersebut juga bisa maksud zalim terhadap diri, membunuh, mencuri, memarab dana gitu ya, memanipulasi, mengurangi takaran timbangan, itu kan maksudnya kezalim terhadap diri. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang terbebas dari perbuatan fahisyah dan zalim terhadap diri. Tidak ada. Dan ayat tersebut berbicara tentang taubat yang bertujuan untuk menghapus dosa-dosa, baik yang berkaitan dengan fahisyah atau zalim terhadap diri. Tapi ada yang habis bertobat itu masih mengulangi lagi. Ada juga yang sehabis tobat memang berhenti total. Yunda ada nyoba ulang-ulang tobat selesai. Tapi ada yang tobat masih berulang. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak. Umur bertambah, bismillahirrahmanirrahim. Umur bertambah berarti kan mati sudah semakin dekat. Ketaatan kita bangun, tapi di satu sisi kemaksiatan belum juga tinggal. Nah, ini dilema. Kan ini yang terjadi. Ya kan? Umur bertambah, ketaatan terus dibangun, tapi kemaksiatan enggak juga tinggal. Yang jadi persoalan. Ya. Kita kan tidak bisa bersandar Bapak Ibu hanya dengan sifat Allah yang Maha Pengampun saja. Allah tuh kan Maha Pengampun. Kalau tak jadi besok mohon ampun lo balik. Tak jadi lo sekali lagi mohon ampun lo balik. Nah, terus begitu saja Pak. Ya, berpuluh-puluh tahun kejadiannya sama. Ya, karena boleh jadi ada bahasa kalaupun dia terulang kita mohon ampun Allah ampuni. Betul. Tapi pertanyaan mau sampai kapan seperti itu? Karena saya yakin Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saja, saya secara pribadi Pak, kalau ada hal-hal yang terlanggar itu, pikiran jadi panjang. Ini sholat saya sampai seumuran segini, kok belum juga mampu saya meninggalkan hal-hal seperti itu. Jadi mikir ke sholat saya Pak. Allahumma sholli wa sallim. Karena sholat itu kan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Sampai seusia ini gitu kan bahasanya kan begitu. Ketika belum meninggalkan perbuatan keji dan zalim itu kan wajar Pak. Kalau kita kemudian berpikir ini sholat saya yang 5 kali sehari semalam nih gimana gitu. Kok nggak bisa gitu. Kan bukan sholatnya yang kita salahkan. Ini haji dan umroh yang sudah saya kerjakan ini
Kok belum juga mampu memberhentikan perbuatan maksiat ini? Kan wajar kita berpikir seperti itu kan? Ya kan? Sudah haji itu, umroh labih lo sekali Pak. Tapi dan maksiatku baku alunjut tinggal. Kenapa masih berulang juga gitu? Kan wajar kalau kemudian kita menghubungkan dengan itu. Karena sekali lagi kan umur batambah yo Pak, mati makin daki yo. Ibadah dibangun yo tapi maksiat berulang-ulang juga lagi Pak. Belum juga ala ma fa'alu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini Bapak Ibu kita akan kembali mengulang pembahasan walaupun ini sering dibahas. Pendapat-pendapat ulama agar perbuatan dosa dan maksiat itu tidak terulang lagi gitu. Ya, tidak terulang lagi, jadi tidak mengulangi lagi. Ya. Pertama kita ambil pendapat yang menghubungkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut dijelaskan, ma min rajulin yudnibu dzanban, tidaklah seseorang berbuat dosa summa yaqumu fayatatahharu, lalu dia berdiri dan bersuci, summa yusolli, kemudian sholat, summa yastaghfirullaha illa ghafarolahu, kemudian dia memohon ampun kepada Allah kecuali Allah akan mengampuni, ya, melainkan Allah akan mengampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis Nabi tersebut kata ulama, selama ini kita kalau berbuat dosa dan maksiat hanya bersandar dengan istighfar. Ya Allah, hamba mohon ampun. Mengangkat tangan Pak. Kenapa tidak diperkuat dengan sholat sunnah tobat? Karena ini kan satu kesatuan yang boleh jadi belum kita amalkan. Kalau kita coba kata ulama, semoga mampu mencegah. Karena kan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ada hubungan sholat dengan kemampuan mencegah deh. Sehingga ada ulama berpendapat kalau bisa ya mengamalkan hadis Nabi ini, sebelum bertobat itu ikat atau kuatkan terlebih dahulu dengan sholat sunnah tobat. Ya. Sholat sunnah tobat dulu, baru mohon ampun. Kan begitu Pak. Jangan dibalik kata ulama. Jangan mohon ampun dulu baru sholat sunnah tobat. Terbalik. Karena hadis ini menjelaskan urutannya Pak. Ya, urutannya itu adalah yaqumu fayatatahharu summa yusolli. Berarti sholat dulu. Summa yastaghfir. Lalu dia mohon ampun kepada Allah. Ya kalau istighfar itu kan bagian dari nilai-nilai takut kepada Allah ya. Kalau kita berbuat maksiat kan langsung istighfar otomatis. Tapi yang dimaksud tobat tadi kan betul-betul ada i'tikad Pak, ya Allah ampuni dosa hamba. Kan itu yang tobat itu. Ya kan? Jadi diperkuat dengan sholat. Namanya sholat sunnah taubat. Makanya ketika Syekh bin Bas ditanya oleh seseorang, kalau begitu Syekh, berarti membuka peluang sholat sunat tobat ini bisa tiap hari. Bisa tiap hari Pak. Karena mata itu bisa jadi hari itu berbuat fahisyah, ya kan? Telinga boleh jadi berbuat fahisyah, ya, mendengarkan omongan-omongan buruk di sekitar kan itu fahisyah. Boleh jadi hati pada hari itu memang berbuat zalim Pak, berburuk sangka kepada orang umpamanya.
Start pagi saja ngantar anak Pak, sampai malam kan tidak tanggung-tanggung buruk sangka itu berapa kali itu Pak. Di lampu merah berburuk sangka, di belakang mobil orang berburuk sangka, sampai di tempat kerja berburuk sangka, pulang dari kantor berburuk sangka ya, membali pembukuan berburuk sangka ya. Nah, jadi apakah sholat sunat tobat itu setiap hari? Ya pendapat Syekh bin Bas, kalau memang engkau merasakan hari itu berbuat dosa, ya sholat sunat tobat. Tiap hari, ya tiap hari. Tiap hari. Begitu kata Syekh bin. Ya. Makanya dulu pernah kita bahas juga Bapak Ibu, ada namanya one day one hisab itu. Evaluasi yang dilakukan setiap hari, karena lebih gampang kita mengevaluasi hari itu apakah mata dari pagi sampai malam ada berbuat fahisyah atau tidak. Itu lebih gampang Pak. Kan teringat tuh Pak, dari pagi aktivitas kita contoh dengan handphone, dengan Android nih. Ada enggak aktivitas pagi sampai siang itu yang memang mata tuh melotot melihat yang haram itu Pak? Kan tahu gitu. Apa ini dianggap dosa kecil yang kemudian tidak perlu sholat sunat tobat, tidak perlu istighfar, dianggap biasa saja? Apakah kemudian ketika ada detak dalam hati berburuk sangka itu kemudian bahasanya itu kan dosa kecil, abaikan saja. Yang bilang berburuk sangka dosa kecil siapa? Ayatnya kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum. Sejalan itu ayatnya Pak. Yang namanya berburuk sangka, bergunjing, itu dosanya sama dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati Pak. Satu ayat itu. Jadi kalau berburuk sangka dianggap dosa kecil, wajar Pak. Buruk sangka itu dibawa lalu saja. Padahal hari itu mungkin boleh jadi ada 3 kali, 4 kali berburuk sangka ya. Makanya ketika Syekh bin Bas ditanya, ya yang paling tahu itu memang kita sendiri Bapak. Apakah hari itu memang kita butuh dengan sholat sunat tobat karena memang melakukan dosa ya. Karena kalau bahasa tobatnya sudah gitu, cuman akan berulang kembali karena tidak ada yang menguatkan tobat itu. Nah, yang menguatkan tobat itu apa? Kalau dalam hadis ini sholat sunnah tobat. Kalau kita bahas juga Bapak Ibu pendapat ulama, bagi orang beriman itu sebenarnya tidak ada dosa kecil Pak. Walaupun memang di dalam Al-Quran dijelaskan ada dosa besar. Berarti kalau ada dosa besar kan ada dosa kecil itu. Tapi bagi orang beriman atas nama dosa Pak, itu bermaksiat kepada Allah, dan itu tidak dinilai kecil karena maksiatnya kepada Khalik. Maka kalau memang butuh sholat sunat tobat setiap hari, silakan kata Syekh. Maka kan balik lagi kepada kita. Boleh jadi memang Bapak Ibu ada dosa-dosa harian yang memang tidak tertinggalkan. Ya, besok ulang lagi, besok ulang lagi. Maka ada bahasa one day one hisab. Tujuannya untuk lebih memudahkan kita mengetahui satu hari itu perbuatan-perbuatan keji atau yang menzolimi diri ya. Sehingga ini bisa menjadi catatan bagi kita Bapak Ibu. Karena ada seseorang yang memang pada awalnya itu sulit dia meninggalkan, mohon maaf, masturbasi. Namanya anak muda. Ketika kemudian dia mampu menjarakkan, biasanya sehari 3 kali ya, sekali 3 hari melakukan perbuatan tercela itu. Ketika dia kemudian mengevaluasi diri tadi Pak, bertobat, sholat sunat gitu, sholat sunat berjarak menjadi sekali seminggu, kemudian berjarak menjadi sekali sebulan, kemudian mampu meninggalkan Pak. Begitu gembiranya anak muda itu, mampu dia meninggalkan perbuatan yang selama ini Pak menjadi candu bagi diri. Senang sekali dia bisa berbagi dengan anak-anak muda lainnya.
bahwa dia adalah orang yang pada awalnya candu terhadap perbuatan maksiat tersebut, tapi kemudian mampu meninggalkannya. Kalau tidak mampu meninggalkan itu jadi masalah kejiwaan itu, Pak. Bagi anak muda masalah kejiwaan itu. Ya, sampai nanti berkeluarga itu jadi penyakit jiwa itu. Karena orang-orang yang mohon maaf senang dengan melihat hal-hal yang tidak bagus itu, Pak, sampai berkeluarga pun terbawa terus, Pak. Apa tidak sakit jiwa dia itu? Sakit jiwa itu. Sudah punya istri masih suka juga melihat hal seperti itu. Apa tidak sakit jiwa dia itu? Nah, kalau ini tidak ditinggalkan berarti kan jadi persoalan gitu. Nah, anak muda tadi ketika kemudian berbagi, Pak, kebahagiaannya tidak main-main. Padahal yang ditinggalinya, mohon maaf, ini bukan zina dalam pengertian bertemunya dua khitan, bukan berzina itu. Ya. Tapi termasuk perbuatan yang memang tercela kan dia. Masturbasi lah gitu. Tapi di saat dia bisa meninggalkan perbuatan itu, raut wajahnya begitu senang, bahagianya bukan main. Ini artinya apa? Memang meninggalkan maksiat itu beratnya tidak main-main, apalagi berkaitan dengan yang candu ini. Beberapa kali ada acara di televisi itu, seorang perempuan yang memang terjebak dengan prostitusi itu. Bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah kenikmatan. Ketika dia bisa meninggalkan itu, Pak, meninggalkan dalam pengertian tidak kembali lagi, luar biasa ceria wajahnya itu bercerita. Ini bukan masalah dosanya, Pak, yang dia ceritakan, tapi masalah kebahagiaan bahwa dia mampu meninggalkan gitu, mampu meninggalkan itu, Pak. Ya. Jadi bahwa setiap kita Bapak Ibu pernah berbuat dosa dan maksiat, iya. Tapi perbedaannya di mana? Ada yang bertobat, dia sudah mampu meninggalkan, tapi ada berkali-kali tobat, berkali-kali juga terulang. Ya. Jadi mudah-mudahan kata ulama, perkuat tobat itu dengan sholat sunnah tobat. Perkuat, kan ikhtiar ini, Pak. Karena ulama berpendapat dari hadis Nabi ini, ya kan, ada sholat sunat tobat, ada kemudian istighfar, bahasa pengampunan semoga tidak mengulangi kembali. Ya. Kan ada dosa yang sifatnya harian, ada yang sifatnya bulanan gitu, Pak. Asalkan ke masuk bulan baru tuh, Pak, kata bayang sekali aku. Ada yang bulanan gitu. Ada yang dosanya itu kalau keluar daerah saja, Pak. Asal kalau keluar daerah sholat tamayang, dosanya kemudian itu. Kalau tidak keluar daerah tidak apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu kita sendiri yang tahu dengan dosa-dosa tadi sifatnya seperti apa. Itu sebenarnya seperti apa. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat sunnah tobat memperkuat tobat seorang hamba untuk tidak mengulangi kembali. Jadi sekali lagi, kalau dia tiap hari sholat sunnah tobat, karena dia tahu bahwa hari itu dia memang berbuat keji dan zalim, maka diperkuatnya dengan sholat sunnah tobat agar besoknya tidak terulang lagi. Ya. Agar besoknya tidak terulang lagi. Makanya sekali lagi ada namanya one day one hisab. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada membicarakan keburukan orang itu, kan bisa tuh satu hari, alhamdulillah sehari kini lai alun nado sekali jo membicarakan keburukan orang. Masuk hari kedua, alhamdulillah tidak ada. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berarti bisa. Berarti bisa bahwa kita tidak membicarakan keburukan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua ini pendapat Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berbuat dosa dan maksiat, berbuat keji lalu dia bertobat, maka ikuti dengan doa setelah tobat itu. Ya, doanya itu kira-kira Bapak Ibu, ya Rabb, ya, Engkau matikanlah aku sebelum aku mengulangi dosa yang sama itu. Jadi mudah-mudahan Allah mematikan aku sebelum aku mengulangi dosa yang sama itu. Jadi ada kekuatan di doa.
Tapi baca doaku ya agak takut juga ibu ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu kita melakukan dosa yang siklusnya itu mingguan, lalu dibaca doa seperti ini, ya Allah, mudah-mudahan aku mati sebelum mengulangi dosa itu sambil boleh Kalau siklus dosanya bulanan, Pak, umpamanya tiap awal bulan, ya di bulan sekarang langsung bertobat. Habis tobat diamalkan, Pak, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini. Ya Rob, mudah-mudahan Engkau mematikan aku sebelum aku mengulangi dosa yang sama. Itu berarti bisa sebulan lagi mau, ya kan? Nah, dalam pengertian ada rasa pertakut kepada diri, Pak. Kalau memang Allah mengijabah doa kita sebelum bulan besok terulang lagi, Pak, berarti kita diselamatkan Allah dengan bahasa kematian. Walaupun mati itu kan ilmunya pada Allah. Tapi ada bahasa yang ada sesuatu yang kita pelajari ya, dari para ulama, dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini. Kalimat itu membuat seseorang akhirnya berpikir, Pak, untuk tidak mengulangi lagi dosa itu. Jadi bukan berarti ya Rabb matikan aku sebelum mengulangi dosa yang sama kemudian minta mati, bukan begitu. Tapi mudah-mudahan doa itu menguatkan agar bulan besok tidak diulangi lagi gitu. Ya, kemudian tidak mengulangi lagi. Karena kan bahasanya jelas tadi, mudah-mudahan Allah mematikan aku sebelum aku mengulangi dosa yang sama. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu sama-sama lah kita mengamalkan ini. Kalau memang bertemu dengan dosa yang kok berulang terus gitu, maksiat yang berulang terus, ya kan? Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Ya. Siap Ibu ya. Tambah habis tobat itu dengan doa. Ada juga, saya tidak mendapatkan teks aslinya, tapi beberapa dari tulisan ulama itu ada juga yang terjemahannya, ya Rabb matikan aku sebelum aku mengulangi dosa yang sama. Nah, gitu kan. Jadi semuanya diserahkan, matikan aku. Artinya dia tidak mau kemudian melakukan dosa yang sama itu kembali dengan doa. Ya, atau ada bahasa yang lain, mudah-mudahan Allah mematikan aku sebelum aku mengulangi dosa yang sama itu. Bagaimana kalau harian tuh dosanya kan itu? Harian. Dipasang doa ini. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak mengulangi. Ya. Ada kebiasaan melihat sesuatu yang tidak baik gitu kan, lewat handphone kita pasang doa itu, astagfirullah, semoga Allah ya, mudah-mudahan Allah mematikan aku sebelum aku mengulangi dosa yang sama. Itu sebuah kekuatan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini kan kisah tentang seseorang ya, di zaman Bani Israel yang membunuh 99 orang. Kemudian bertemu dia dengan seorang rahib, lalu bertanya tentang dosanya. Kata rahib tersebut, dosa kamu tidak akan mungkin diampuni Allah karena sudah 99 orang. Kemudian dibunuhnya rahib tersebut sehingga genap menjadi 100. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang alim. Apa kata orang alim tersebut? Kalau engkau bertobat, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi kalau berbicara tobat, Bapak Ibu, itu hak Allah. Tidak boleh ada kalimat balo tuh nak. Lah model itu banyak dosa dibuat tobat tuh Allah ampuni saja gitu. Itu hak Allah. Mengenai tobat itu hak Allah. Kita tidak bisa masuk ke wilayah itu. Itu hak Allah. Ya. Yang dipikirkan itu kita sekarang kan itu. Ya. Jadi ada kalimat setelah kemudian orang alim itu berkata bahwa Allah akan mengampuni dosa tersebut. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu, kan itu. Jangan engkau kembali, wala tarji' ila ardika, jangan kembali ke tempat tinggalmu yang lama. Fa innaha ardusu, karena tempat tinggal yang lama itu tempat tinggal yang tidak baik bagimu. Berarti yang ketiga, agar dosa itu tidak terulang kembali setelah bertobat, maka hindari. Hindari itu berarti kan harus mencari akar persoalan gitu ya. Apa sebenarnya membuat saya melakukan dosa dan maksiat itu? Nah, maka tinggalkan kan itu.
Sehingga kalau ketemu Pak, bako ndak di situ apa les? Bako ndak apa ambil balik? Jawabannya, kalau ambo ambil, ambo tak bayang ambo kata karajan lo balik itu. Bukan beliau tidak bisa mengambil bagian itu, tapi ketika beliau sudah mempelajari bahwa setiap mengambil itu dapat bagian dosa tadi, Pak. Ketika ditanya oleh teman-temannya, kok tidak diambil itu aja. Allahumma sholli tidak bisa ambil. Sebab asalkan ambo ambil itu aja, ada taruh yang ambo karajon dan itu dosa dia maksiat. Sehingga sekali lagi ada orang-orang yang sebenarnya mampu dia, Pak, mengambil bagian itu, tapi tidak diambilnya. Karena kalau diambil dapat terus dosa itu. Maka bagaimana caranya? Ditinggalkannya. Udah selesai. Ya kan ini banyak contoh lah ya. Maksud saya bagian tadi itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dulu yang pernah kita bahas juga. Seorang bapak yang usianya sudah 70 tahunan ketika meminta kepada anaknya supaya HP-nya ditukar dengan HP biasa saja. Alasan beliau, papa tidak bisa pakai HP yang Android ini karena ya bahasanya walaupun lagai, kadang-kadang payah juga katanya. Makanya ke anaknya tukar HP apa? Saya Android akan balik lagi. Kalau memang tidak bisa ya itu salah satu cara. Yang bahasa dalam hadis Nabi itu kan wala tarji ila ardika fa innaha ardus. Ya kan memang harus ditinggalkan, ya ditinggalkan. Yang bahaya itu kan Bapak Ibu kita sama-sama merasakan. Ya mudah-mudahan kita mampu menjaga diri gitu. Kalau Imam Syafi'i itu bahasanya kan terlihat, syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Itu kan kaduan Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, engkau tinggalkan perbuatan maksiat. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu, apa ini maksud maksiat yang dilakukan Imam Syafi'i? Itu kan ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan seorang perempuan yang akan menaiki kendaraan tersingkap pahanya. Ada yang mengatakan tersingkap mata kakinya, itu yang terlihat oleh Imam Syafi'i. Maka itu dikategorikan maksiat. Padahal terlihat. Sudah mengganggu konsentrasi Imam Syafi'i. Karena bagaimanapun walaupun terlihat, Pak, itu pengaruhnya lama hilangnya itu. Satu saja terlihat, Pak, pengaruhnya lama hilangnya. Kalau aktif kita dengan sosial media, kira-kira tampak dan model itu agak 10 sahabat. Tidak melihat tapi terlihat. Luar biasa banget. Kira-kira begitu. Ya untuk menjaga diri. Artinya kalau tidak penting-penting amat, ya tidak usahlah terlalu aktif dengan sosial media. Kalau tidak penting-penting amat, tapi kalau penting ya silakan. Karena dia tidak melihat tapi terlihat. Kalau Imam Syafi'i terlihat sekali saja sudah begitu, Pak. Apalagi berkali-kali terlihat, Pak. Akan berkali-kali terlihat. Ya, itu pasti mengganggu. Apalagi di bulan Ramadan. Sudahlah bulan Ramadan, hobi pula membuka-buka Instagram ya sehingga ya dia memang dikatakan ambo tidak mencalik, cuma yang tercalik banyak gitu. Ada versi yang lain mengatakan Imam Syafi'i itu ada buah yang hanyut, lalu kemudian buah itu dimakan oleh Imam Syafi'i. Artinya sesuatu yang sudah terbuang beliau makan. Nah, itu maksiat. Ya, padahal itu kan bagian dari yang sudah keluar dari wilayah yang memiliki tanaman kan, sudah jauh kan. Kalau diawak kan tidak, memang batu-batu diambil, Pak. Ya, itu yang saya bilang tadi kan. Kalau pedagang betul-betul dikuranginya timbangan. Ya, kalau bagian keuangan betul-betul dikurangi itu jumlahnya kan itu. Itu betul-betul sengaja. Kalau Imam Syafi'i tadi tidak ada unsur kesengajaan, Pak. Tapi sudah mengganggu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, setelah bertobat, hindarilah segala sesuatu yang bisa membuat kita mengulangi dosa dan maksiat itu. Itu yang ketiga. Terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu juga akan baca nanti pendapat Imam Al-Ghazali dengan cara menghukum diri agar tidak mengulangi dosa. Karena bahasa menghukum diri itu menguatkan. Kalau tobat kan astagfirullah, ya istighfar deh, mohon ampun. Tapi pendapat Imam Al-Ghazali tambah dengan hukuman terhadap diri. Jadi kalau seandainya engkau memakan sesuatu yang syubhat,
hukum dirimu berpuasa 3 hari atau mau berapa hari kau berpuasa, sehingga itu menguatkan bahwa aku kemarin makan yang syubhat, aku berpuasa 3 hari. Itu menguatkan kata Imam Syafi'i. Jadi kalau engkau melakukan perbuatan dosa, hukum dirimu, hukuman itulah yang menguatkan engkau untuk tidak mengulangi dosa yang sama itu. Karena bulan yang lalu ketika berbuat dosa itu, Pak, kita hukum diri kita. Maka pilihlah hukuman-hukuman yang bisa mengingatkan kepada kita bulan satu lagi ketika memang itu bahasanya adalah bulanan, sehingga kita tidak kemudian mengulangi dosa tersebut. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan karena penutup dari surat Ali Imran ayat 135, walam yusirru ala bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu, Pak, bukan tidak pernah berbuat dosa, bukan tidak pernah berbuat dosa, tapi kalau sudah bertobat, pantang bagi dia, Pak, untuk mengulangi dosa yang sama itu kembali. Itu sebenarnya ciri-ciri orang bertakwa. Tapi kalau terulang bertobat lagi, ya Allah ampuni. Cuman kalau berbicara orang takwa, sekali lagi, kalau sudah bertobat, pantang baginya mengulangi dosa yang sama itu kembali. Mungkin ini titik poinnya gitu ya dalam pembahasan kita. Silakan, Pak. Iya, Pak. Hamdan wa syukranillah. Iya. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Baik, setahu saya Bapak Ibu, dia kan ada sholat sunnah itu sholat sunnah mutlak ya. Ya, kalau sholat sunnah setelah maghrib itu kan termasuk sholat sunnah muakkad yang memang ada di hadis Nabi, warakaataini ba'dal maghrib ya, walaupun di situ tertulis fi baitihi, di rumah. Tapi kalau berterus-terus ya, nambah terus deh. Sembesa. Ya, kalau sebenarnya kan kalau memang diniatkan untuk sholat sunnah mutlak tidak terlarang deh, Pak. Sholat sunnah mutlak itu kan sholat sunat yang bisa dilakukan kapan saja selama waktu itu tidak terlarang. Ya, memperbanyak sholat sunnah. Tapi kalau ada pula namanya sholat sunat khusus, saya tidak tahu deh. Antara apa ya, maghrib ke isya, tidak tahu saya. Memang ada yang mengamalkan ini. Ada. Allah a'lam. Coba kita cari tahu nanti. Di mana, Pak? Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba. Ya, artinya begini, Pak. Kalau berkaitan dengan riba, itu kan penjelasan ulama sudah banyak. Memang ada juga perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, berbicara tentang riba. Salah satu contoh saja, dulu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, masalah pagang gadai saja. Artinya memanfaatkan barang gadaian, itu di antara mazhab terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat walaupun diizinkan oleh si pemilik barang gadaian, maka dia tidak boleh mengolahnya karena itu termasuk mengambil manfaat dan itu disebut riba. Itu kan pendapat satu mazhab. Nah, pendapat mazhab yang lain tidak riba kalau memang dapat izin dari yang menggadaikan. Nah, berarti kan ini salah satu contoh riba itu sepakat ulama haram. Tapi mana yang riba masih berbeda pendapat ulama. Ya, contoh masalah kredit sepeda motor. Ya, nanti kan dilihat bagaimana sistem kreditnya. Ada yang mengatakan riba, tapi ada yang mengatakan itu tidak termasuk riba. Nah, yang terbaik memang kalau ada perselisihan di kalangan ulama menjauhinya, itu yang terbaik. Ya, umpamanya satu ulama berpendapat ini riba, satu ulama berpendapat tidak riba. Yang terbaik memang meninggalkannya, sehingga memang tidak masuk dalam kategori riba. Nah, pembahasan riba sekali lagi Bapak Ibu tentu tidak menutup adanya wilayah ikhtilaf di kalangan ulama. Ya, sama dengan tadi masalah kredit motor. Kalau umpamanya dia beli motor 10 juta, 20 juta, kemudian angsuran dia mau 2 juta per bulan selama tidak lebih pula dari 20 juta itu boleh. Tapi kalau dia angsuran harga cashnya 20 juta dengan mengansur jadi 30 juta, itu riba katanya. Tapi ada ulama berkata dia tidak sama antara jual beli kredit dengan cash katanya. Kalau memang dari awal jual belinya kredit seharga 30 juta, diangsur 2 juta, itu tidak termasuk riba katanya.
Inilah perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang riba. Maka balik lagi kepada kita. Nah, ketika kita pernah melakukan perbuatan tersebut dan itu ternyata masuk dalam kategori riba, ya kalau riba itu kan haramnya haram secara sifat, Pak, bukan mengambil hak orang sebenarnya. Maka kalau dia sholat sunat tobat, kemudian sebenar-benarnya bertobat, lalu tidak mengulangi dosa itu kembali, semoga Allah mengampuni dosa. Nah, ini riba. Riba itu kan haramnya secara sifat. Tapi kalau memakan hak orang itu haramnya secara zat. Makanya sering dibahas, walaupun satu buah bakwan, kalau pernah kita dulu sengaja tidak bayar waktu makan, Pak, itu tidak bisa dengan bertobat itu. Tidak bisa. Dan artinya tobat tetap, tapi penyelesaiannya bukan dengan bertobat, harus dibayar bakwan itu. Akan begitu kira-kira. Jadi ada haram secara sifat, ada haram secara zat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dulu pernah mengambil sesuatu, ya, itu tidak bisa hanya dengan bertobat. Ya Allah, saya bertobat, saya pernah mengambil punya si fulan. Tidak bisa, dia harus datang ke si fulan itu, meminta kerelaan kepada si fulan bahwa dia dulu pernah memakan ya barang dagangannya tanpa sepengetahuannya. Itu bedanya antara haram secara zat dan haram secara sifat. Judi juga haram secara sifat itu, karena dia tidak mencuri, Pak. Cuma dia bermain sehingga uang orang pindah ke dia, kan itu judi sifat dia. Jadi kalau orang yang biasa berjudi, ya udah bertobat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tambah sholat sunat tobat, kemudian tidak mengulangi kembali perbuatan itu, selesai. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mudah-mudahan seperti yang ditanya Pak Ir tadi, ya kalau umpamanya pernah kita melakukan hal-hal yang pendapat sebagian ulama itu adalah riba, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih utama gitu. Mungkin itu Pak Ir. Jadi kalau pembahasan riba saya pikir cukup panjang gitu, dan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan riba itu. Tapi yang jelas, jauhilah segala sesuatu yang berpotensi riba di dalam. Itulah yang lebih utama dan menyelamatkan. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ada satu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini Bapak Ibu, ini menariknya kan begini. Kalau dosa kita itu kan tidak terinventaris, Pak. Tidak pernah kita mencatat, tidak pernah apa. Dia berlalu begitu saja. Ada yang teringat, ada yang tidak, kan begitu. Berkaitan dengan yang teringat, saya condong kepada pendapat ulama untuk mengkhususkan tobat terhadap dosa-dosa yang teringat itu, Pak. Mohon maaf, contoh ibu dulu pacaran sama seseorang. Contoh, zaman dulu ada pacaran, Pak. Ada mungkin ya. Berdua-dua ke jembatan akan. Ternyata pegangan kan dosa besar itu, Pak. Ternyata Bapak Ibu ingat bahwa dulu ketika pergi ke situ, tangan ibu dipegang oleh seseorang, dan itu kan haram. Karena ada syahwat di dalamnya. Ada syahwat. Nah, yang teringat itu kata ulama khususkan tobatnya. Khususkan. Tapi bagi yang tidak teringat, namanya sadak takana, Pak. Tentu diumumkan saja, ya Allah, hamba bertobat atas dosa yang hamba tidak ingat pula sampai hari ini. Artinya bertobat atas dosa-dosa tadi. Tapi bagi yang ingat, khususkan. Nah, begitu pendapat ulama, Pak. Ya, susah juga untuk mengingat ya, Pak. Di SMA saja tidak tahu juga. Ada yang teringat, tapi ada. Tapi biasanya Bapak Ibu, dosa-dosa besar itu biasanya teringat. Tapi kalau dosa-dosa kecil yang kita anggap kecil lah, seperti bergunjing, itu tidak teringat. Padahal itu dosa besar juga sebenarnya, tidak teringat. Ya, jadi sekali lagi Pak, pendapat ulama, ada taubat yang memang dikhususkan terhadap dosa itu. Makanya sekali lagi di ayat 133 ada perintah menyegerakan. Menyegerakan itu supaya kita tidak lalai. Jadi jangan ada bahasa lupa saya terhadap dosa. Kenapa lupa? Karena lalai. Harusnya gimana? Harusnya ketika kita berbuat dosa dan maksiat, bersegeralah tobat, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Nah, gara-gara tidak menyegerakan, kan bertumpuk-tumpuk. Makanya sekali lagi, melupakan itu tidak bermakna menghapus, Pak. Beda. Coba lihat di hadis Nabi yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Ada 3, Pak, supaya dosa itu terhapus. Fa idza naza'a, dia tinggalkan dosa itu. Wastaghfara, lalu dia memohon ampun. Wataba, kemudian kembali ke jalan yang benar. Sukila fi qalbihi, baru bintik hitam itu, Pak, diangkat oleh Allah. Jadi ada 3, Pak.
Jadi kalau hanya sebatas melupakan itu belum diangkat, Mas. Harus dia lupakan, lalu dia bertobat, lalu kembali dia ke jalan yang benar, baru bintik hitam itu dihapus. Gitu, Pak. Jadi kalau hanya sebatas ditinggalkan, tidak, kata ulama. Makanya ingatlah kembali, mana tahu ada dosa-dosa masa lalu yang ternyata belum bertobat. Ya, walaupun sebenarnya kita sudah sering bertobat secara umum, Pak. Tapi kalau ada yang khususkanlah tobat tersebut terhadap dosa-dosa yang teringat tadi. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.